Untuk mengetahui perkembangan pengawasan Bawaslu terhadap jalannya pemilu 2024, sudah ada rekan Amrina Rida di kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Amrina, temuan apa yang sudah didapatkan oleh Bawaslu dan termasuk terkait rekomendasi pencoblosan ulang seperti apa lengkapnya, silakan. Ya, Yudi, benar bahwa terkait dengan pemungutan suara yang telah dilakukan 14 Februari lalu, memang Bawaslu tentu saja melakukan sejumlah pemantauan dan dalam pemantauan tersebut ada sejumlah temuan-temuan permasalahan dari Bawaslu. Setidaknya ada 19 permasalahan yang ditemukan. Rinciannya adalah 13 permasalahan pada pemungutan suara dan juga 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara. Permasalahan paling banyak adalah permasalahan yang terjadi di TPS yang terkait keterlambatan dimulainya pencoblosan, di mana ada sekitar lebih dari 37.000 TPS di seluruh Indonesia yang ternyata memulai pemungutan suaranya lebih dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Bawaslu juga menemukan ada 10.000 lebih TPS yang tidak mendapatkan logistik pemilu yang lengkap. Lalu juga ada 2.413 TPS yang didapati ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Sementara itu, Bawaslu juga menemukan adanya intimidasi kepada pemilih maupun penyelenggara pemilu di TPS yang terjadi di 2.271 pemilu yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan permasalahan penghitungan suara, Bawaslu sendiri mengungkapkan ada data bahwa rekapitulasi suara di 11.000 TPS yang ada permasalahan untuk pengaksesan di Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi yang dimiliki oleh KPU. Memang ini aplikasi Sirekap ini juga menjadi permasalahan yang diperbincangkan oleh warganet di media sosial, di mana banyak warganet yang mengatakan bahwa tidak ada kesesuaian tidak ada kesesuaian antara aplikasi atau hasil penghitungan suara yang ada di aplikasi Sirekap dengan hasil yang ada di formulir C hasil yang ditulis oleh petugas KPPS, sehingga banyak warganet yang juga mengeluhkan terkait dengan hal ini. Nah, terkait dengan aplikasi Sirekap ini, pada pihak Bawaslu sendiri telah memberikan rekomendasi kepada KPU untuk terus melakukan perbaikan agar masyarakat bisa lebih mengetahui penghitungan suara secara transparan. Namun pihak Bawaslu mengatakan bahwa untuk aplikasi Sirekap ini jangan perlu khawatir karena aplikasi Sirekap ini tidak digunakan untuk pegangan akhir terkait dengan penghitungan suara, karena nantinya untuk penghitungan suara akhir terkait dengan siapa yang nantinya akan memilih atau memimpin Indonesia ke depannya itu ditentukan berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan oleh oleh KPU maksud kami, yang dilaksanakan selama 1 bulan, yakni 14 Februari hingga 20 Maret 2024 nanti. Nah, Bawaslu sendiri pun juga merekomendasikan adanya pemungutan ulang dikarenakan ada sebanyak lebih dari 2.000 TPS yang ada di Indonesia yang ternyata didapati pemilik hak suaranya ini melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali, di mana tentunya hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, pihak Bawaslu sendiri mengatakan bahwa sedang bekerja sama atau sedang berkonsolidasi dan juga berkoordinasi dengan KPU untuk mendorong atau menyarankan adanya pemungutan suara ulang di 2.400 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Permasalahan lain yang didapatkan oleh Bawaslu adalah adanya laporan terkait dengan surat suara yang tercoblos. Bawaslu mendapatkan laporan bahwa ada sejumlah surat suara yang sudah tercoblos bahkan sebelum pemungutan suara berlangsung begitu, dan terkait dengan hal tersebut Bawaslu akan melakukan penelusuran dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk nantinya melakukan investigasi untuk mengetahui kronologisnya seperti apa, lalu juga alat-alat buktinya seperti apa. Namun memang dari Bawaslu mengatakan bahwa untuk surat suara yang sudah tercoblos tersebut sudah dinyatakan tidak sah karena dinyatakan sebagai surat suara yang rusak dan tidak dimasukkan ke dalam penghitungan suara. Oleh karena itu, dari pihak Bawaslu sendiri mengungkapkan bahwa minta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil dari investigasi tersebut. Data pelanggaran atau permasalahan terkait dengan pemungutan suara dan juga penghitungan suara ini sifatnya masih dinamis, pemirsa, karena hingga saat ini Bawaslu masih terus melakukan pemantauan di sejumlah TPS karena ada sejumlah TPS juga yang terkena bencana hingga belum melangsungkan. Oleh karena itu, meminta masyarakat untuk mendapatkan pelaporan. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, Amrina Rida, terima kasih ya. Jika ada informasi terbaru dari Bawaslu, kami tunggu perkembangannya. Selamat bertugas kembali.